Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pesenin akan menyampaikan tentang tugas besar dari kelompok kami. Anggota kami yaitu Aldi Kurniawan, Kemudian M. Adi Prinansyah, dan M. Helmi Aljuliansyah. selanjutnya akan lanjut ke bab 1 yaitu pendahuluan di 1.1 tujuan. Adapun tujuan dari pengerjaan perangkat lunak Pesenin ini adalah sebagai berikut yaitu 1. Membantu para pedagang untuk mencari pelanggan dan menjual makanan mereka secara online untuk menambah penghasilan. 2. Membantu para pembeli untuk memesan makanan yang diinginkan dengan lebih mudah. Untuk bab 1.2 lingkup masalah. Lingkup masalah pada tugas besar pesanan ini terfokus kepada perancangan aplikasi pemesanan makanan secara online yang dapat membantu menaikkan penjualan pedagang, serta perancangan aplikasi yang membantu pengguna untuk mencari makanan yang diinginkan dengan variasi yang beragam. Pada bab 1.3 permasalahan yaitu dalam era yang serba digital seperti ini, semua hal dapat dilakukan secara digital untuk memudahkan kegiatan manusia. Dengan terbatasnya waktu, jarak, dan pengetahuan tentang lingkungan sekitar yang menghambat untuk melakukan berbagai hal, seperti membeli makanan, maka dengan mengambil kesempatan itu kami merancang aplikasi Pesenin. Nama Pesenin memiliki arti seseorang yang meminta untuk dipesankan sesuatu, dalam hal ini makanan. Pesenin berfungsi secara online untuk memenuhi kebutuhan memesan makanan secara online. Selain itu, Pesenin juga merupakan media bagi penjual untuk mempromosikan makanan jualannya kepada masyarakat sekitar. Selanjutnya pada bab 2 yaitu deskripsi umum sistem. Pada bab 2.1 ada kebutuhan user yaitu pengguna hendak untuk memesan makanan secara online dengan melihat penjual yang tersedia di map. Pada bab 2.2 kebutuhan fungsional yaitu aplikasi akan mengirimkan konfirmasi kepada pelanggan apabila pesanan telah diterima, dibuat, atau telah sampai. Pada 2.3, yaitu kebutuhan non-fungsional. Adapun kebutuhan non-fungsional pada perangkat lunak pesanan ini adalah sebagai berikut. Area cakupan pembeli mencakup radius 3 km. Sistem mencari pengantar yang terdekat dengan pedagang yang terdekat. Serta jam pembelian dibatasi pada pukul 7 pagi hingga jam 20.00 atau jam 8 malam. Selanjutnya di 2.4 lingkungan operasi. Adapun lingkungan operasi pada perangkat lunak pesanan ini berpusat kepada pedagang dan pembeli. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. baik selanjutnya itu bab 3 tentang arsitektur sistem. Subbab 3.1 yaitu desain arsitektur. Pun desain arsitektur pada perangkat lunak ini adalah sebagai berikut. Pada software memiliki dua jenis yaitu software sistem yaitu menghubungkan antara komputer atau perangkat keras dengan aplikasi. Kedua, software aplikasi. Software ini membantu kita dalam mencatat pendapatan dan pengeluaran seperti Word atau Excel. Kemudian pada hardware memiliki 4 jenis yaitu input device, yaitu untuk menerima masukan lalu diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, menghasilkan informasi yang diperlukan sistem. Kemudian yang kedua yaitu process device, yaitu perhitungan, pengolahan data, atau pesan atau stok kebutuhan barang-barang. Yang ketiga output device, yaitu komponen yang memunculkan setelah diproses. Yang keempat penyimpanan. Penyimpanan membutuhkan RAM dan juga ROM untuk membantu kinerja dari penyimpanan agar lebih maksimal. Kemudian bab 4 yaitu desain data. Sebab 4.1 data deskripsi menjelaskan tentang data-data yang ada dalam perangkat lunak Pesenin. Yaitu seperti yang pertama daftar, kemudian masukan, kemudian nomor telepon, PIN, nama pengguna, saldo pengguna, nama toko, dan nama makanan.
Kemudian ada juga data dictionary, terdapat tabel, entity name, element name, definisi, type, dan storage format. Yang pada table terdapat user info dan juga thing info. Pada entity name terdapat daftar akun, masuk akun, nomor HP, PIN, nama pengguna, saldo akun, nama toko, dan nama makanan. Kemudian pada elemen nama terdapat daftar, kemudian masuk, nomor HP, PIN, nama pengguna, saldo pengguna, nama toko, dan nama makanan. Dalam definisinya, yang pertama pada daftar itu mendaftarkan pengguna, kemudian masuk itu masuk ke dalam ke akun pengguna, nomor HP pengguna, PIN pengguna, nama pengguna, saldo pengguna, nama toko, dan nama makanan. Pada type-nya terdapat dua, yaitu teks dan juga integer. Kemudian pada storage format terdapat any, kemudian 13 digit dan 6 digit. Kemudian pada bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bab selanjutnya yaitu desain komponen. Yang pertama, use case diagram. Bisa dilihat pada gambar. Pada use case diagram itu buyer bisa login, memesan makanan, membayar, dan memberikan rating kepada restoran. Serta seller dapat menerima pesanan, konfirmasi, dan mengirimkan pesanan ke driver. Driver yaitu menerima pesanan dari seller, lalu mengirimkan pesanan ke buyer. Selanjutnya ada sequence diagram. Bisa dilihat pada gambar sequence diagram. Ada login, transaksi, seller, database. Yang pertama yaitu masukkan username dan PIN. Kedua, validasi dari login. Tiga, konfirmasi. Yang keempat, masuk ke menu pesanan. Terus menampilkan data. Selanjutnya ada class diagram. Bisa dilihat pada gambar, yaitu ada pada sistem terdapat buyer, yaitu buyer, seller, review, dan pesanan. Selanjutnya ada data flow diagram. Data flow diagram yang pertama login. Ada login untuk buyer, langsung ke verifikasi, login ulang, data diterima, aplikasi pesanan, pesenin, masuk ke aplikasi pesenin, memesan, memberi rating, dan proses pembayaran ketika sedang memesan oleh buyer kepada seller. Pembayaran itu bisa dibuat tunai atau non tunai. Bab selanjutnya yaitu bab 6, desain antarmuka. 6.1, ringkasan dari user interview. Dengan adanya pesanin, penjual makanan dan pembeli bisa berinteraksi langsung jarak jauh. Pembeli bisa melihat, berinteraksi dengan pedagang, dan juga bisa memesan makanan yang mereka inginkan. Dan pedagang bisa memasarkan produk makanan yang mereka buat secara langsung kepada pembeli tanpa harus memikirkan jarak. Kami pun ingin bekerjasama dengan pihak ketiga, yaitu adalah ojek online yang bisa mengambil makanan dan mengatakan kepada pembeli. Dengan adanya aplikasi ini, para pedagang atau pelaku usaha di bidang kuliner dapat dengan mudah memasarkan produk makanan yang mereka buat dan pembeli bisa langsung berinteraksi dengan pedagang perihal produk makanan yang akan dipesan. Ojek online pun bisa mendapatkan keuntungan lebih dari jasa untuk mengambil makanan dan mengantarkannya langsung kepada pembeli. 6.2 yaitu desain tampilan antarmuka.
Bisa dilihat pada gambar. Ini adalah menu halaman masuk. Ada nomor handphone, dan PIN. Ada pilihan masuk atau daftar. Selanjutnya ada halaman awal, yaitu halaman untuk tentang saldo dari seller, dari buyer, dan ada promo dari si seller. Selanjutnya itu ada pesanan makanan ke memesan makanan. Gejala pemesanan yaitu bisa memilih menu makanan, gunakan kupon, dan mencari makanan yang ingin dipesan. Selanjutnya, ketika barang sudah diantar oleh si ojek online, ketika sudah dipesan oleh si buyer. Dan ini adalah gambar terakhir adalah ketika gambar sudah sampai dan kami memberi tempat untuk mengisi bintang untuk rating kepada kami. Terima kasih. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami dengan tugas besar berjudul Pesenin. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.